Itu ada ngomong gini, jangankan kamu yang kamu bilang ibadah kamu masih mau tapi maksiat doyan, orang yang dari pertama baleng sampai dia meninggal ibadah terus-terusan nggak akan bisa masuk surga karena pahalanya. Nah, yang gotong jenazah ini hampir mencapai lubang gitu, diturunin kan tuh ya, kerandanya, itu tanahnya langsung brok gitu, longsor. Oke. Di mana pada saat jenazah di lubang kubur itu, pada saat dimiring, itu dari ujung kanan lubang kubur itu keluar ular. Ya, alhamdulillah, alamin. Ini pengalaman juga yang sedikit berbeda. Artinya berbeda kan, biasanya kita memandikan jenazah tuh ya laki normal gitu ya. Dalam artian memang kita petugas laki yang kita harus ya laki-laki gitu. Nggak mungkin kita megang perempuan nggak mungkin gitu. Ini sedikit berbeda karena saya tahu kehidupan keseharian dia. Si almarhum gitu, bahwa dia punya sedikit perbedaan dengan laki-laki normal gitu, mungkin maksudnya? Apa ya, waria kali ya atau gimana gitu. Oh gitu. Oke, dia gitu. Waria lah ya. Waria. Oke. Gitu. Kisah ini masih bukan apa orang jauh, artinya masih wilayah saya. Seperti biasa mandinya cuma serba normal kalau ini. Dari awalnya normal. Ya meninggal ya kita mandikan, terus kita kafani gitu, sholatin, bawa lah kita ke pemakaman. Kejadian itu di pemakaman gitu, di pemakaman pada saat yang gotong jenazah ini hampir mencapai lubang gitu, diturunin kan tuh ya, kerandanya, itu tanahnya langsung brok gitu, longsor. Oke. Bahkan sampai salah satu keluarganya yang ada di pinggir makam itu ikut masuk ke dalam. Ke pelosok. Oke. Ya, mungkin logika kita waktu itu yang namanya juga tanah makam apa ya, gembur ya. Iya. Wajar lah. Masih gitu positif kan. thinking. Masih positif thinking pada waktu itu. Akhirnya ya petugas gali itu ya bersihin lagi. Semua udah normal, kita turun gitu. Jenazah turun dan itu turun lagi. Ambruk lagi. Gitu sampai dua kali. Akhirnya otomatis kan jadi apa ya, agak lama dan repot, dan kita mulai berpikir yang enggak gitu. Kenapa makam ini kok sulit gitu? Gitu. Karena nih kok ya gitulah pokoknya. Kita walaupun hati udah mulai ini ngapa ya gitu. Karena kita tahu jenazah ini kayak gimana gitu. Yang lain mungkin nggak tahu lah gitu ya. Tapi kita tahu kok kayak gini. Akhirnya ya udah yang dua disuruh naik. Karena kan itu tadi kita bertiga. Yang dua naik, biarlah kita di situ. Akhirnya ya turun ya, kita juga dengan apa ya, dengan segala gelisah gitu ya. Kita minta ya Allah tolong bantu supaya apa ya, tugasnya kelar gitu, dimudahkan ya Allah. Biar gimana kalau belum pemakaman tugas itu belum selesai. Ya ke perkara urusan yang kesononya ya mohon maaf lah gitu, kita nggak campur gitu. Yang penting bantu di sini. Nah gitu, tugas kita di dunia ya ini gitu. Udah gitu. Tapi alhamdulillah gitu. Alhamdulillah semua serba normal setelah itu dan sampai selesai. Gitu. Itu yang pertama. Yang pertama. Kalau ada satu lagi sama ini waria juga, walaupun pada awalnya kita nggak tahu kalau dia waria. Oh gitu. Awalnya kita nggak tahu.
karena namanya kita tugas ya dikabarkan bahwa ada warga yang meninggal gitu. Kita nggak tahu tadinya, ya udah kita datang normal dengan kondisi normal, kita tahu bahwa dia laki-laki. Selesai, terus kita urus. Karena kebetulan dia kalau nggak salah orang daerah Jawa, tapi kita lupa Jawanya mana. Nah, Pak RT ini telepon ke keluarganya. Telepon ke keluarganya jawab apa? Pak RT, saya nggak mau tahu urusan dia. Keluarganya. Pokoknya terserah Pak RT katanya. Ya kan RT juga bingung. Ini gimana? Gitu. Lepas tangan keluarganya. Lepas tangan. Gitu. Karena kan di tempat saya itu kan untuk perizinan aja nih. Jadi kalau untuk apa ya, orang wilayah KTP itulah kasarnya, itu perizinan kurang lebih sekitar 800-an untuk izinnya aja. Tapi kalau luar wilayah itu 10 juta izinnya doang, belum galihnya gitu. Nah karena ini kan warga luar, RT juga mikir kalau sekiranya kapan nih seolah lah kita beliin gitu. Iya. Tapi ini perizinannya gimana gitu kan, 10 juta ini kok kas RT habis gitu. Iya. Itu nih gimana, akhirnya ngobrol-ngobrol, ya udahlah. Nggak lama datanglah nih, ada satu perempuan pakai motor datang, berhentilah di depan rumah itu. Gayanya emang perempuan Pak, saya begini perempuan ngapain ya? Nggak taunya, begitu Arya. Oke, kelihatan gayanya lah gitu. Oh gitu, berpikir pantas. Akhirnya tidak ya dengan gayanya dia, makasih Pak ya, ada tuh udah ngurus kawan saya. Kita juga agak ganteng kita juga ganteng. Nih kok kayak gini, pantesan aja keluarganya lepas tangan gitu. Nah akhirnya kita minta ke satu yayasan, tolong usahakan tempat pemakaman. Akhirnya alhamdulillah ada dari dinas sosial menyediakan satu tempat di daerah Depok ke sana lah. Itu boleh di makam sana, ya upahnya nggak mahal, sekedar kasih uang rokok untuk yang gali. Itu alhamdulillah. Akhirnya udah normal semua, kita urus, kita bawa ke tempat pemakaman. Sampai di tempat pemakaman itu sekitar jam 4:30 sore. Tapi yang anehnya itu emang wilayahnya luas, terus lagi nggak terlalu terawat lah gitu. Mana lobangnya itu di pojok dekat pohon bambu. Begitu kita jalan turun keluar dari ambulan, udah mulai gelap gitu. Kata pamilnya, ntar kita doanya ya nggak usah terlalu panjang ya. Satu, kita jauh. Dua, ya faktor X lah gitu ya. Kita udah mulai gelisah. Gitu. Ya pamil gitu. Awalnya tuh kita udah sepakat dah gitu. Udah sampai ke pemakaman, ke lobang itu gelap kayak mau hujan, udah mau turun, gelap gitu, nggak kelihatan apa-apa, gelap gitu. Sekedar kita lihat antara kita aja lah gitu ya, antara kita gitu. Itu gelap banget. Kita udah khawatir. Yang ikut juga nganter udah pulang, ambulan pulang, tinggal saya sama amilnya sama orang yayasan, yang orang di kampungnya ya, sama 2 orang yang penggalinya orang situ. Gitu. Selesai jenazah diturunin, yang galinya langsung minggir. Kita kan kegelap mau ngapa? Ini kok kayak begini, itu makin gelap dan makin gelapnya nggak normal. Oke. Akhirnya kita percepat kan semua. Percepat itu sampai makamin. Begitu selesai pemakaman, tanah udah keuruk lah gitu. Itu makin gelap. Dan akhirnya iya Pak Amin bilang, udah ngaco tadi. Kita pulang. Akhirnya jangankan didoain, ditabur kembang pun enggak. Saking buru-burunya. Buru dan kondisi gelap, karena kita khawatir hujan apalagi sebagainya lah. Kita berpikir logika gitu. Udah kita buru-buru keluar gitu. Itu saya bawa motor keluar. Sekitar ya mungkin antara 50 sampai 100 meter keluar dari area pemakaman. Itu normal. Terang lagi. Terang, artinya ada matahari. Selayaknya jam 5 sore. Itu saya astagfirullahaladzim kok begini. Kan gua itu kan nggak mungkin kita balik lagi gitu. Balik lagi terang, baliknya doain enggak kan. Gitu. Bener. Nah, kan nggak mungkin gitu. Ini udah ya sambil kita di jalan kita berpikir, ya Allah ini kenapa lagi? Ini kok kenapa ya itu ya kita sih nggak maaf lah, kita nggak nyangkut pautin lah kejadian ini dengan kondisi sang jenazah nggak. Tapi walau alam kita segera pembelajaran bahwa yang saya tahu dia emang ya bahasa ilmunya bahasa kayak gitu.
orang yang ya begitulah. Ya, ada kelainan. Ada kelainan. Oke. Gitu. Iya, dan itu kontan ditunjukin ya ke bapak ya. Kontan itu buktinya dari temennya yang datang yang ngucapin terima kasih pun dalam kondisi berpakaian seperti itu. Ya, dan dari tetangga apa namanya kios lah gitu. Itu bahwa itu emang salon gitu. Oh dia berarti bekas pegawai salon. Gitu. Jadi kayak saya pikir keluarganya nggak mau ngurus, ya kita sih apa ya, perasa jelek kita aja ya. Mungkin itu keluarganya udah nggak setuju dengan kondisi dia kayak gitu. Udah dikasih tahu tetap begitu, ya udah urus urusan sendiri gitu. Wah, luar biasa. Itu yang kejadian. Iya, waria. Gila ya, ini jadi bener-bener berbagai macam jenis ya Bapak udah nyobain ya. Alhamdulillah itu buat pelajaran kita juga. Ibar buat kita hati-hati dalam hidup. Nah, buat lo yang ngerasa masih rada belok, balik lagi lurus bro. Itu saran gue bro, beneran. Ntar lo kuburan lo gelap lo. Ya nggak percaya. Di samping tadi apa ya, saya ceritakan pengalaman saya pribadi, saya juga dengar cerita atau kisah dari amil yang saya ikuti itu, atau guru amil saya lah gitu. Bahwa beliau pernah bercerita di antaranya, yaitu di mana pada saat jenazah di lubang kubur itu, pada saat miring, itu dari ujung kanan lubang kubur itu keluar ular. Logikanya kan nggak mungkin di dalam tanah. Tanah bersih, orang turun nggak ada apa-apa, jenazah turun pun nggak ada apa-apa. Tapi pas dimiringin itu keluar udah ada ular di mana. Anehnya, ya ular itu nggak matok yang di itu, artinya amilnya gitu, petugasnya nggak. Ular itu diem. Tapi udah ada di situ. Itu bagian kepala. Berapa ekor itu Pak? Ular aja Pak? Ular satu. Satu. Tapi dari apa ya, pojok sebelah kakinya itu keluar kalajengking. Kalajengking. Dan dari keterangan amil yang cerita itu sekitar 2-3 ekor. Itu udah mulai keluar jing. Gitu. Dan amilnya udah mulai gelisah karena logikanya di dalam pasti dipatok. Gitu. Iyalah. Udah pasti nggak tenang. Tapi dengan dia mungkin dengan pengalaman dia ya tenang gitu dalam tugas itu ngerapin itu. Ya alhamdulillah sampai selesai nggak ada apa-apa. Tapi itu kejadian luar biasa. Gitu. Dan biasanya kita suka aja cross check gitu ya, walaupun secara tidak langsung gitu. Ada cross check berita-beritanya. Gitu nih kok begini kenapa gitu. Ternyata dari kisah lingkaran tetangga itu banyak yang cerita bahwa beliau gitu agak-agak gimana ya, mulutnya ke tetangga, sikapnya ke tetangga kurang menyenangkan gitu, mungkin jadi ya apa ya bahasa sekarang gitu, banyak yang nggak redo sama dia gitu ya kemungkinan gitu. Jadi gitu. Itu dari cerita lingkungan gitu, akhirnya ya sekedar gitu, oh iya kali ya gitu. Itu dari guru amil kita sendiri cerita kayak gitu. Gitu. Ya, luar biasa ya, berarti memang bener ada ya yang namanya itu kita meninggal tuh sampai keluar binatang gitu. Ya, bisa keluar ular bro, bukan main. Oke. Dan untuk yang kedua, ini jenazah yang beda lagi. Beda lagi. Oke. Tuh, ini kisah beda lagi dari cerita beliau juga. Bahwa jenazah ini kalau sekarang kan kalau galih lubang ini sudah dipatok 2 meter. 2 meter karena orang kita kan nggak ada yang 2 meter. Artinya betul. Pasti cukup. Nah, cuman waktu zaman beliau itu masih diukur pakai gerbong pisang. Jadi orang mau gali itu ke rumah dulu bawa ukuran terus bawa ke makam. Zaman dulu nih berarti nih. Gitu dia bawa nih ukurannya biasa dibawa ke makam, digali sesuai ukuran. Terus jenazah itu sampai dimasukin ternyata nggak muat. Logika lah mungkin emang kurang luas gitu. Digali lagi, dilebihin, dimasukin lagi nggak muat lagi. Nah, terus bagian kakinya kan digerongin, apa tuh digerongin bahasanya? Dikasih cegokan. Di bagian kaki, dimasukin, nggak muat lagi. Digerongin lagi, nggak muat lagi. Sampai akhirnya dengan sangat terpaksa gitu, agak sedikit ditekuk. Jenazahnya agak nggak lurus. Nggak lurus. Gitu. Karena udah berkali-kali dan waktu juga udah sore, nggak mungkin kita ngurusin ini terus gitu. Dipaksakan, nggak muat, ya akhirnya dipaksakan, ya selesailah. Seperti biasa cross check lingkungan. Ya kabarnya
ya semasa hidupnya suka ini geser-geser patok tanah. Oh, itu suka ngambil hak orang. Ya, mungkin bahasa kasar begitu kalau bahasa sekarang. Gitu. Kalau maksudnya wah orang suka geser-geser patok itu, jadi itu yang kisah dari tetangga. Jadi pelajaran kita ya gitu, mungkin jadi kuburannya nggak muat-muat. Iya. Berarti di sini bisa dibilang kadang prosesi penguburan itu mencerminkan sang jenazah ya. Maaf ya kalau gue so tahu gitu. Iya. Tapi kadang kita ditunjukin ya. Wah, luar biasa. Nah, gitu. Dan itu nggak muat-muat. Nggak muat-muat. Gitu. Kalau perkara kehidupan ya saya tambahkan satu lagi ya. Oke. Ini ada dua orang yang meninggal. Satu laki, satu perempuan, tapi dalam waktu berbeda nih. Iya. Laki-laki dan perempuan. Yang laki-laki ini katakanlah seorang yang tokoh agama gitu. Perempuan ini ibu rumah tangga biasa. Oke. Itu. Nah, keanehannya yang laki-laki ini adalah tokoh agama, tapi pada saat pemakaman itu dapat lubang kubur itu di bawah pohon pisang dan area tempat pembuangan sampah, tapi area makam gitu kan, kadang di area makam suka ada pojokannya tempat sampah itu di area situ, padahal dia adalah tokoh agama gitu. Tapi ada ibu rumah tangga biasa, sangat biasa, pada saat pemakaman itu dapat area pemakaman itu yang VIP, yang VIP, yang emang sudah wilayah itu diblok hanya untuk misalnya Ustadz, Kiai, orang-orang terpandang dulu itu, bahkan DKM masjid itu. Makanya di situ ini jadi keanehan, makanya masyarakat bilang, bahasanya enak banget orang tua lu, gitu, makamin di daerah PIP gitu. Itu artinya ya di sini kembali ke yang tadi itu, bahwa biasanya itu menggambarkan bahwa semasa hidupnya itu baik, dan pemakaman proses itu menggambarkan kondisi kehidupan kita. Ya namanya yang satu mungkin pemuka agama, tapi kan itu hanya titel. Mungkin. Maksudnya ya artinya kepribadian yang Allah yang tahu ya kan. Benar. Mungkin itu ibu rumah tangga, tapi kan mungkin dia baik ya kan. Benar. So tahu nih gue. Iya. Tapi ya kalau ibunya emang saya kenal, artinya orang emang baik. Ajer lah gitu. Saya kenal banget itu ibunya. Ajer, orang yang baik. Kalau kita datang ke rumahnya nggak pakai nanya, kopi keluar, makanan, pokoknya waduh luar biasa baik itu kalau secara ini. Tuh, jadi mama yang baik loh, biar dapat kuburan VIP. Canda bro. Oh gitu. Wah. Ada lagi ya, saya punya kawan gitu. Punya sebuah pengalaman yang luar biasa berkaitan dengan kepengurusan jenazah. Jadi di wilayah saya, amilnya ini kan sudah katakanlah sudah senior. Sudah senior, artinya butuh kader, butuh kenek lah gitu. Dan nggak pernah ada yang mau lah gitu, sampai akhirnya saya nimbrung di sana. Tapi di sisi lain kan saya juga punya keluarga yang harus saya urus gitu. Saya harus berusaha, harus kerja dan sebagainya. Terkadang saya nggak bisa bantu gitu. Makanya saya juga bantu amilnya untuk cari kader baru gitu. Kebetulan di wilayah tempat saya itu adalah satu teman saya juga, beliau ini ya punya murid banyak gitu, pengajian, berarti kan bisa dikategorikan ustadz gitulah. Setiap saya ngurus jenazah, saya samperin dia gitu, karena dia aktif. Saya selalu minta, ayo dong bantu nih amil gitu, bantu gitu. Gitu. Kalau saya lagi sempat ya saya, tapi kalau saya lagi nggak ada kan kasihan amilnya sendiri gitu. Dan ya namanya manusia kan ada penghalangannya, ada sakitnya dan sebagainya. Kalau saat amilnya kurang sehat, ya siapa yang akan ngurus? Udah ayo ente dah, kita gituin. Tapi temen tuh selalu nolak, bahkan bukan sekali, bisa dikatakan mungkin 5-6 kali selalu nolak terus. Logika kita kan dia ustadz, dia katakan ustadz kampung gitu, dia ngerti agama dan suka nolak ya. Kalau dibilang kenapa alasannya gitu. Sampai satu hari ya saya desek gitu, saya tanya, ente kenapa sih nggak mau bantuin gitu. Hari dia dengan apa ya, mungkin dengan malu atau kesal kali ke saya gitu. Iyalah, kita cerita dah sekarang ente, kenapa kita nggak mau gitu. Dia mau belak-belakan dah, maksudnya biar kita besok-besok nggak ngajak lagi gitu. Karena akhirnya kita tanya, emang apa gitu. Ceritalah dia bahwa pernah satu hari ada tetangganya meninggal, tapi anak bayi. Dan itu udah sore sekitar jam 4 sampai setengah 5.
dan keluarganya minta dimakamin ya malam hari itu juga gitu, karena bayi ya udah dipanggil petugas ya, yang mandiin, dan teman saya ini yang ke makam gitu, ke makam, ikut ke makam. Kalau lo bayi kan lubangnya kecil gitu, cukup satu orang doang. Akhirnya dia yang turun tuh, namanya dia tokoh ya agama ya, keluarga jenazah tuh percayalah gitu. Turunlah dia dengan PD-nya gitu kan, turun bawah. Begitu jenazah ditaruh di bawah gitu, seperti biasa mau buka iketan, itu dari pojok kanan itu ada yang teriak, tolong saya, tolong. Dia kaget, kok gini gitu. Ini belum selesai, di pojok kiri teriak kesakitan, aduh gitu, sakit itu. Kayak orang disiksa kurang lebih. Karena emang itu area pemakaman umum kan, gitu, ada banyak makam di sana. Mana malam kan, lepas isya udah yang katanya kan udah gelap gitu. Mana yang namanya bayi biasanya kan yang nganter nggak banyak, keluarganya aja paling beberapa orang gitu kan, sama murid-muridnya dia lah ikut ke pemakaman itu. Itu di situ dia galau, dia mau urus, dia takut dengan suara-suara yang tadi, gitu. Dia mau naik, ya malu sama muridnya, kan di atas muridnya. guru gua lari kan gitu. Kan gak lucu gitu. Gitu. Dengan perasaan luar biasa, waduh, ya udah dipercepat mau nggak mau, gitu. Dan itu alasan dia kenapa dia nggak mau ngurus jenazah, gitu. Sampai itu pokoknya udah lu aja bacakan, udah ente aja. Kita dari situ menerah, nggak mau lagi, udah mental ente mah kuat ente, gitu. Baru gitu, pantesan gitu. Emang kita nggak pernah denger, gitu bahasa dia gitu. Ya kita sih enggak, kita cuma punya kisah doang kecil gitu. Kita ceritain tuh yang berkaitan kayak gitu juga. Tuh kan ente juga. Kayak gitu. Jadi ya kita punya pengalaman sama gitu. Pengalaman sama berkaitan dengan yang namanya lubang kubur. Yang namanya ya hanya rempet bahasa siksa kubur kali gitu. Bisa seseorang namanya pengalaman alam selanjutnya. Untuk yang saat ini, satu pengalaman pribadi saya yang apa ya, bukan untuk ditiru, bukan untuk dicontoh, karena ini pengalaman jelek, itu pengalaman pahit saya pribadi. Dan cerita ini sifatnya, mohon maaf banget gitu, sifatnya goib, sifatnya batin yang sulit untuk dibuktikan dari keterangan manapun. Ya sepengetahuan saya gitu, itu agak sulit gitu. Saya juga nggak nyangka kalau akan ngalamin hal ini gitu, karena sepanjang saya ya istilahnya belajar ngaji itu nggak pernah ada yang namanya apa ya, hal-hal yang nyerempet ke sini. Jadi mungkin hanya orang-orang yang pemahaman agamanya tinggi mungkin yang tahu lah gitu ya. Ini sih saya cerita pribadi saya, bukan untuk membenarkan, bukan untuk apa ya, beranggapan supaya kayak gimana, enggak. Saya ini hanya bercerita gitu. Penilaian terserah, inilah gitu. Nggak bisa menjadi sebuah contoh ya. Amin gitu. Kisah ini berawal dari saya mulai belajar ngaji yang apa ya, yang lebih ke pengaji diri gitu. Jadi kita lebih ngeri ke diri sendiri. Ada yang bilang ngaji batin, ada yang bilang ngaji diri, ada yang bilang ngaji apalah gitu. Itu berawal dari situ. Saya menyadari bahwa jalan hidup saya tuh nggak bagus. Gitu. Yang namanya anak muda, sepengetahuan saya itu banyak yang bandel. Ada yang bandelnya mabok, ada yang narkoba, berbagai macam lah gitu. Plus ya urusan perempuan lah katanya. Kalau mabok saya enggak. Terus yang lain saya enggak, tapi kalau urusan perempuan ya lumayan lah, namanya anak muda gitu. Iya, saya bandelnya di situ. Ya dengan segala kejadian saya alamin, akhirnya saya ketemu seorang guru gitu. Nah di sana saya curhat, dalam arti curhatnya bahasanya sederhana, itu bah saya banyak salah, saya banyak dosa bah, sering kejadian yang enggak gitu. Ya guru saya cuma bilang ya bersyukur Jang gitu, kebetulan beliau orang Sunda. Kok bersyukur bah, kan salah. Ya kalau nggak bersyukur nggak sampai ke sini gitu. Ya saya cuma manggut-manggut dengan ketidaktahuan gitu ya. Kita mau nanya lebih lanjut nggak enak gitu ya. Udah saya diam. Cuma di batin saya ada gejolak. Ada gejolak di mana ya Allah, orang baik aja kadang
di akhirat tuh masih ngalamin hal-hal yang gak enak. Apalagi saya akui lah, saya emang orang bandel, ya orang yang banyak dosa, banyak salah saya akuin. Sedangkan yang namanya manusia hidup pasti bakalan mati, karena itu kepastian. Setelah mati orang itu akan masuk ke alam kubur atau alam barzah, gitu. Dan di alam kubur itu dahsyat. Sekecil kesalahan ya kita kena di situ, gitu. Ada pertanggungjawaban. Dan di alam kubur itu ya kalau di situ selamat, kesalahannya selamat. Tapi kalau di alam kubur digebugin, di sono lebih digebugin lagi, gitu. Karena dunia ini kan akhirat itu lebih daripada dunia, gitu. Di dunia seneng, di sana lebih seneng. Di dunia nggak tenang, di sana lebih nggak tenang. Di alam kubur enak, kesananya lebih enak. Kan dari alam kubur masih beberapa proses kan, sampai ke ya kalau bahasa umum itu surga dan neraka, gitu. Tapi kalau di alam kubur selamat, di alam kubur seneng, ya kesana akan lebih seneng, gitu. Artinya saya galau dengan kehidupan sendiri bahwa ini gimana kalau gue mati, gitu. Kelakuan gue kayak gini, pasti kan akan sengsara. Orang baik aja masih ketar-ketir, apalagi orang kayak saya, gitu. Itu pertanyaan pertama saya. Yang kedua, setelah kiamat itu ada yang namanya padang mahsyar, dimana setelah kiamat semua hancur, terus Allah bangkitkan, kumpullah kita di suatu tempat yang disebut mahsyar itu yang luas, yang nggak ada bahasanya, nggak ada apa ya, nggak ada pohon, nggak ada gunung, nggak ada lembah, gitu, rata semua. Di sana cuma ada satu yang namanya disebut naungannya Allah, gitu. Itu di situ jangankan orang jahat, gitu, orang baik pun akan masih merasakan ketidakenakan lah. Karena diceritakan bahwa di sana itu matahari itu sejengkal, artinya panas banget, gitu. Kalau malam ya dingin banget. Karena dan kita semua kan telanjang. Ya di sana nggak ada mall, gitu, nggak ada online shop, gitu. Jadi telanjang semua lah, gitu. Dan situ manusia berkumpul kan dari sejak zaman Nabi Adam sampai akhir zaman, itu udah bukan miliar kali ya, triliunan manusia. Artinya kita akan menghadapi kesengsaraan di situ. Dan itu bertahun-tahun, nggak sehari dua hari. Artinya ada kegalauan saya di situ, gitu. Ini kira-kira gimana ya Allah, gitu. Kira-kira bisa nggak ya seseorang itu yang namanya tidak mengalami alam kubur dan nggak ngerasain nggak enak dalam padang mahsyar, gitulah. Bahasa kasar itu kan pertanyaan yang sulit dijawab, gitu, sulit dijawab. Nah, saya pencarian jati diri, pencarian jawaban dalam diri sendiri, dalam keseharian. Satu hari saya lagi naik sepeda dari tempat saya ngaji ke rumah lah, gitu. Saya pulang jam 2, kadang jam 3, gitu. Di jalanan tuh sambil naik sepeda tuh ada jawaban. Insya Allah, gitu, ada seseorang yang selamat dari alam kubur ini, itu yaitu kalau bahasa ininya itu alam orang-orang soleh, itu. Jadi ya mungkin secara umum disebutnya alam barzah, gitu, tapi ini disebutnya ada alam-alam orang soleh, di mana orang soleh itu di sana hidup kayak begini di satu tempat yang enak lah, gitu ya. Dan orang-orang di situ yang saya lihat nih, jadi saya dibawa ke alam itu, gitu. Dimana saya lihat orang itu berkumpul di satu taman, yang taman itu emang enak lah pokoknya, gitu gambarannya. Dan di sana kalau orang ini pengen kemana-mana, gitu, itu ada satu kendaraan yang saya lihat seperti kapsul, gitu. Jadi orang itu masuk itu, waktu kapsul itu bergerak, kayak pesawat. Terus udah saya balik lagi, terus orang turun lagi. Dan mereka ya gini, makan, minum, gitu, pokoknya ngobrol, gitu. Itu yang saya dengar di situ, inilah alam orang-orang baik lah, gitu. Itu yang saya dengar pada waktu itu. Yang kedua itu padang mahsyar, dimana bener emang yang namanya padang mahsyar itu dahsyat katanya. Tapi di padang mahsyar ada satu tempat dimana orang itu berkumpul. Jadi saya lihat itu sekumpulan orang banyak. Tapi ada satu bahasa kasar aja ya, gitu, biar gampang ngegambarinnya, gitu. Satu pojok dimana orang di pojok itu tuh ngobrol, makan, terus sesekali mereka nengok gini nih, gitu. Sesekali nengok, oh, gitu. Terus bisa dilihat, oh belum selesai, ya duduk lagi, ngobrol lagi, makan lagi, pokoknya di perjam makan gitu lah, di meja-meja, gitu. Sampai di nengoknya selesai. Begitu selesai, orang itu keluar dari tempat itu,
jalan terus di semacam masuk ke banyak satu bangunan, bukan bangunan, apa namanya, tembok luas, ada pintu-pintunya gitu. Dan orang ini dikasih kebebasan boleh masuk pintu mana aja. Bebas. Itu saya lihat kok bisa kayak gitu ya, kayak gini. Terus saya tanya, itu emang siapa yang ada di situ gitu. Nah, ternyata di tempat pertama tadi yang tempat orang baik nih setelah meninggal itu buat orang-orang yang bahasanya orang-orang baik, orang-orang soleh. Itu sesuai dengan satu keterangan yang ya saya juga tanya ke guru saya gitu, bahwa di Al-Quran dikatakan bahwa sesungguhnya orang soleh itu tidak mati kayu bahasanya. Mereka hidup di sisi Allah dengan mendapatkan rezeki. Kalau mendapat rezeki kan ada makan minum ya. Sebab kalau orang yang mendapatkan nikmat kubur itu kan keterangannya, tidurlah kamu seperti tidurnya pengantin gitu. Jadi namanya tidur berarti kan nggak makan nggak minum. Ini logika saya gitu, dengan segala kebodohan dan kelemahan saya. Jadi ternyata ini ya yang saya dengar dari ustadz yang ceritakan, yang saya alami ya kayak gitu. Berarti bisa ngelewatin yang tadi dari alam kubur, tapi dengan amalan tertentu gitu. Ya berbuat baik, pokoknya amalan baik lah, amalan soleh lah kasar gitu. Kalau kita punya guru, punya ustadz, punya kiai, ya kita ikutin gitu kan. Itu jadi insya Allah akan ditemukan situ, walaupun mungkin ya kita bukan orang soleh gitu sekarang itu. Nah kalau padang mahsyar ini ya bukan padang mahsyar, pokoknya alam itulah, saya nggak sebut padang mahsyar, saya nggak tahu padang mahsyar itu kayak gimana. Di alam tempat situ, kalau dalam keterangannya benar bahwa nanti di padang mahsyar di mana sudah tidak ada naungan lain selain naungannya Allah. Nah di situ ada 7 golongan tuh yang mendapat naungan Allah. Itu ada 7 yang dimana yang lain kepanasan, yang lain kedinginan, yang lain kelaparan, dia enggak gitu. Dan mereka merasakannya seperti antara waktu zuhur sampai asar. Tapi yang di sini nih yang tadi itu ya ribuan tahun. Itu dalam keterangan yang disampaikan Ustadz gitu ya. Gitu, dan mereka emang ya perjamuan itu. Maka setelah ini selesai, artinya kalau bahasa akhirnya itu sudah berada di 2 titik yang 2 titik ijazah, kan cuma ada titik surga dan neraka bahasa katanya. Setelah ini selesai ya mereka baru keluar. Langsung suruh masuk ke dalam pintu. Ya mungkin itulah pintu yang buat masuk ke tempat yang enak, mungkin seperti itu. Itu saya alami sendiri, salamin itu. Itu alami sendiri. Bahkan di situ di kuping saya, ya karena saya ngeluh dengan kejelekan saya gitu ya. Tapi saya orang begini gitu, artinya saya banyak dosa, banyak salah. Saya ngerjain enggak ya, masalah ibadah sih insya Allah gitu. Kasarnya walaupun setitik saya masih mau. Tapi bahasa kata maksiat saya masih doyan gitu. Tapi kalau orang saya kayak gimana gitu. Kalau orang baik ya mungkin bisa kasih, tapi saya gimana gitu. Nah itu ada ngomong gini, jangankan kamu yang kamu bilang ibadah kamu masih mau tapi maksiat doyan, orang dari pertama baleg sampai dia meninggal ibadah terus-terusan nggak akan bisa masuk surga karena pahalanya. Lah kan kita jadi galau. Iya dia aja begitu loh. Nah, gimana saya? Saya apalagi dosa. Tadi saya bilang ibadah dikit mau tapi maksiat itu gimana saya kalau gini? Gitu. Nggak ada orang masuk surga karena pahala, tapi karena rahmat Allah. Makanya gitu, ikutilah kami bahasa kasarnya. Gitu. Kalau kamu pengen selamat, ikuti kami. Gitu. Nanti akan ada memo nih bahasa dunia gitu ya. Walaupun pada saat itu saya masih belum paham. Pemahaman saya di situ ternyata kami itu kan, kalau kami kan bukan sendiri ya. Iya, sekelompok golongan banyak gitu. Kami itu saya katakan sekelompok orang-orang baik, orang-orang soleh. Pasti kan mereka punya anak, cucu, murid gitu kan yang sekarang ini. Nah kita ikuti dia. Nanti beliau lah yang akan memberikan memo, nyelamatin kita. Gitu. Nah itu saya dapat juga keterangan di lain keterangan bahwa yang namanya orang soleh Allah berikan kelebihan untuk bisa menolong orang-orang yang dia mau, ya muridnya mungkin, pokoknya orang yang ikut jalur dia itu. Berarti kan masuk dengan apa yang saya dengar dengan keterangan agamanya gitu. Akhirnya dari situ saya mulai semangat untuk ngaji. Artinya saya bukan berarti kita nggak berpikir kesalahan gitu ya. Terus kita tinggalkan keburukan kita dulu, ya kita banyak istighfar, ya kita terus berusaha untuk mengikuti alur itu gitu. Yaitu ulama-ulama dari ustadz, dari kiai, dari guru-guru kita ikutin dengan seistiqomah mungkin, walaupun dengan mungkin tantangannya ekonomi gitu. Betul. Gitu karena kita pengen selamat
gitu, selamat di dunia akhirat gitu. Itu motivasi saya di situ sampai hari ini gitu. Jadi kalau ada orang bilang saya suka main, ya maaf gitu ya, suka ada di masjid, suka ini, bukan saya orang baik, bukan bukan saya orang benar, jauh dari kata baik, jauh dari kata benar gitu, jauh. Saya cuman ya itu begitu aja lah pokoknya. Untuk menjadi baik. Gitu aja, kayak gitu aja. Itu luar biasa ya. Ini yang terakhir ini, jadi gue dengerin tadi Pak Malik cerita, gue pernah dengar dari guru ngaji gue dulu, bahwasanya Allah tuh lebih suka seorang pendosa yang ketakutan dengan dosanya dibandingkan seorang yang ibadahnya benar tapi sudah ngerasa jadi orang benar. Insya Allah ya Pak ya. Amin. Baik, ya. Amin. Ya. Luar biasa nih. Iya. Oke, nanti berarti ini sudah menjadi akhir dari kisahnya nih Pak ya. Ada lagi nggak sih Pak yang beberapa pesan yang Bapak mau sampaikan terhadap orang-orang yang nonton ini, dan tujuan Bapak menyampaikan ke mereka itu buat apa? Iya. Baik, untuk terakhir saya sambung dengan sebuah kisah nyata lagi, karena dari awal tadi saya cerita kisahnya yang agak serem gitu. Nah, ini kisah yang lumayan bagus. Satu hari saya pernah seperti biasa, saya belajar duduk malam, terus nggak lama saya ya tertidur sebentar. Di sana saya melihat ada jenazah, ada orang meninggal itu. Terus seperti biasa ada yang ngurus. Keanehannya yang ngurus ini dari memandikan, mengkafani, menyolatkan, yang gotong sampai ke pemakaman, bahkan sampai yang di dalam makam orang yang itu pakainya serba putih semua. Saya nggak tahu ini malaikat atau jin muslim atau apalah, saya nggak ngerti, saya nggak paham. Cuma bedanya ini semua serba putih, cuma mukanya nggak kelihatan, jadi kayak semacam sinar-sinar. Jadi nggak jelas gitu. Itu diurus, dimandi sampai serba putih, terus diurus di kafanin. Yang sangat baik. Disolatin jenazah sampai ke satu tempat itu udah banyak. Terus orang berpari sampai ke makam itu serba putih gotong. Di makam begitu jenazah sampai ke makam itu di lubang kubur udah ada serba putih, diterima semua, diturunin. Begitu selesai pemakaman, ini yang putih hilang satu-satu, sampai selesai. Gitu. Lalu ini saya tanya ke guru saya lagi. Saya tanya, "Bah, ada nggak orang yang meninggal diurus sama malaikat?" Bahasa saya malaikat gitu, atau mungkin orang atau sosok baik gitu. Dengan tegas sebelum ya abah menjawab, "Ada Jang," gitu. Ada gitu. Cuma terkadang dalam bentuk yang artinya kalau di mata normal gitu, itu manusia biasa. Jadi dia menyerupai itu, katanya begitu. Supaya nggak terlalu heboh mungkin gitu ya. Tapi secara hakikatnya sebenarnya emang bukan. Gitu. Dia tanya, "Emang kenapa Jang?" "Enggak bah, kemarin saya ngimpi yang tadi saya ceritakan seperti itu." Itu jadi ada hal seperti itu baiknya. Jadi mungkin bisa jadi pelajaran ya buat kita semua untuk menjadi orang baik, karena mati itu hak, kita pasti akan mati. Gitu. Mau lari kemana tetap mati itu hak. Itu waktu terus jalan pasti gitu. Jadi kita akan mengalami mungkin dari kisah yang buruk tadi atau mungkin kisah yang baik ini. Gitu dari kisah saya. Dan terakhir ya sekedar pesan buat kita semua, intinya kita semua memang punya kewajiban untuk mencari ilmu, baik ilmu formal maupun lebih-lebih ilmu agama. Tapi banyak yang mengatakan bahwa di atas ilmu itu ada yang namanya akhlak atau adab. Ya, saya nggak paham, nggak ngerti dengan segala kebodohan kelemahan saya. Yang namanya adab itu apa? Yang namanya akhlak itu saya nggak ngerti. Makanya saya jarang dengan bahasa akhlak karena saya nggak ngerti. Gitu. Yang saya tahu yang disampaikan oleh guru saya, saling menghargai dan menghormati sesama makhluk Allah. Gitu. Bukan hanya manusia, kata guru saya nih. Bukan hanya manusia, bahkan ke gitu, ke jin, ke tumbuhan, ke hewan, ke air, ke api, ke udara, ke tanah. Keempat unsur kehidupan gini itu kita harus hormat, karena tanpa empat ini kita nggak bisa hidup. Itu pesan guru saya gitu. Makanya belajarlah itu gitu. Saling menghormati dan menghargai sesama makhluk Allah. Udah itu jalannya Jang, katanya. Gitu. Karena itu juga ya berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari, itu ya perkara ilmu mah, kata kalau guru saya bilang itu punya Allah Jang gitu. Terserah Allah mau ngasih siapa. Tapi yang namanya yang tadi itu udah inian kita yang nggak bisa kita utak-atik. Kita harus saling menghargai dan menghormati
sesama makhluk Allah gitu. Dimana kita manusia sekarang bisa ada, nggak bisa lepas daripada manusia zaman dulu. Kita punya bapak, ibu, ya orang tua kita. Kita punya kakek nenek. Di atas kakek nenek nggak tahu apa namanya sampai. Jadi nggak ada kita tanpa beliau-beliau. Gitu. Seperti kita tahu bahwa negara kita juga dulu banyak penjajah. Jadi kalau nggak ada beliau-beliau yang berjuang, nggak ada kita. Gitu. Sekarang ini kita makan, minum, ngopi, mungkin ya bla bla bla, sekolah tinggi, nggak bisa tanpa beliau-beliau. Tanpa perjuangan beliau. Gitu. Baik pahlawan yang dikenal maupun tidak dikenal. Bahkan lebih banyak yang tidak dikenal. Gitu. Karena yang terkadang kita yang anak zaman sekarang suka menyalahkan seseorang yang belajar ilmu ini, ilmu itu. Wah, dia musyrik. Wah, dia apalah gitu, hal-hal yang buruk, sehingga sedikit membuang hal itu dan mereka meyakini apa yang kita jalani sekarang. Padahal kan kita nggak tahu kondisi mereka gimana saat masa itu. Gitu. Ya kalau zaman sekarang mungkin kita ngelihat makanan di apa ya, kalau bahasa kasar apa ya namanya, sajen gitu, kita langsung kan menjas gitu ya, wih musyrik gitu, wah ini nggak boleh, atau mungkin hal-hal yang bersifatnya tidak biasa lah umumnya gitu, langsung. Padahal dia lupa gitu. Zaman penjajahan dulu, mungkin ya keturunan kita kan banyak ahli ibadah, banyak ahli apa namanya keilmuan, banyak ahli tolong orang gitu kan, mereka mungkin juga pakai itu gitu. Mereka merelakan dirinya. Mungkin mereka tahu konsekuensi dari apa yang dia jalani. Seperti awal cerita saya yang berkaitan dengan macan tadi. Gitu. Saya juga punya kisah dari keluarga saya pribadi di mana kakek saya gitu pada zaman, ya ini dari cerita kakek gitu, bahwa pada zaman Belanda ada yang namanya jam malam, nggak boleh ada suara. Kalau ada suara itu pasti ada Belanda yang datang, yang patroli. Terus kakek saya itu punya 2 lembar apa sapu tangan mungkin ya, sapu tangan itu berwarna, satu merah dan satu hitam. Terus diambillah satu yang hitam tuh, dikibas jadi gede dan tutupin rumah gitu. Maksudnya apa? Supaya Belanda ini nggak ngelihat rumah itu gitu. Itu dengan ilmu itu. Nah, dengan perantara kain itu, jadi kan rumah itu nggak kelihatan. Jadi kan Belanda nggak ngelihat, nah Belanda pergi. Ya, nah dalam rumah itu kan ada apa ya? Uak saya gitu. Ada adik-adiknya, termasuk bapak saya mungkin pada saat itu kan. Orang tua. Nah, gitu kalau bisa. Kalau pada saat itu kakek saya tidak melakukan itu kan habis gitu, dihajar penjajah lah kasar gitu ya. Tapi dengan perantara itu kan jadi selamat. Ya ada orang tua saya dan ada saya, ada anak saya sekarang kan gitu. Mungkin secara perilmuan apa ya, itu mungkin itu juga kurang dibenarkan gitu ya. Tapi kalau gitu situasinya mendesak, saat itu tidak melakukan itu, ya nggak ada kita, nggak ada saya gitu, nggak ada anak saya kan, seperti itu. Mungkin juga di luar sana banyak apa ya, kakek buyut gitu, semua mungkin melakukan hal-hal yang mirip-mirip gitulah, yang mirip-mirip, yang mungkin mereka juga tahu resikonya, tapi kan cuma demi saat itu ya, demi anak cucu, demi perjuangan, demi negara, sehingga saat ini kita bisa ngerasain apa yang kita rasain sekarang gitu. Sehingga mereka meresikokan diri untuk mengambil langkah itu. Nah itu gitu. Mungkin anak cucunya ngelihat, wah engkong lu miara keris. Nah itu sering dia begini. Nah dia menjustifikasi sesuatu yang dia nggak paham saat itu, bener. Walaupun memang itu tidak dibenarkan. Iya. Dia nggak tahu arti pengorbanan itu. Nah itu iya benar itu. Sehingga kita sekarang cuma bisa menjas, menyalahkan gitu, menghargai dan menghormati. Nah dengan Masya Allah. Ya dengan kisah ini ya mudah-mudahan kita dengan begini bisa lebih menghargai karena ya konyol kecil lah gitu. Tanpa mereka, tanpa beliau nggak ada kita. Jadi kalau dulu mereka berjuang ngorban untuk kita, sekarang saatnya kita berjuang untuk mereka. Apa bisa? Ya bisa dengan doa, dengan perbuatan baik gitu kan, bisa gitu melanjutkan perjuangan. Yang di generasi kita nih Pak, maaf ya potong, kita melakukan hal itu tanpa ada alasan, kita salah. Nah, mereka kan karena keadaan. Karena keadaan. Ibaratnya mereka melakukan sebuah yang ibaratnya yang mungkin berhubungan dengan alam lain lah. Keselamatan, bener. Nah sekarang nggak ada penjajah, nggak ada apa gitu begitu, yang ngaco. Yang ngaco, gitu. Bener. Ini sekedar untuk meluruskan, bukan juga membenarkan kita saat itu. Bukan. Gitu. Bener. Tapi karena keadaan dulu buyut kita mungkin dia terpaksa nah gitu loh. Itu mungkin kalau disuruh milih dia juga nggak mau. Dia juga nggak mau.
karena risikonya terlalu besar. Luar biasa. Iya, terlalu besar. Baru sangat bijaksana. Ini gitu. cover both side nih. Ngeliatnya dari kedua sisi. Benar. Ya, kita jangan kacamata kuda gitu. Nah, itu. Sekarang kita main nunjuk aja lu begini ya. Nggak boleh begitu, benar. Oke, Pak Malik. Alhamdulillah ini cerita luar biasa ya, mulai dari masalah gimana kehidupan kita di dunia dan gimana kita berakhirnya, tanda-tanda yang diberikan nih dari Pak Malik udah diceritakan tadi, bahkan sampai masalah-masalahnya seperti barusan ini jarang banget dikupas di cerita manapun ya. Iya. Alhamdulillah, Pak Malik, makasih banget ya. Sama-sama, Ali, sama-sama. Saya dan tim Jajah Malam mengucapkan banyak kasih. Alhamdulillah, untuk sharingnya, mudah-mudahan amin. buat orang yang nonton ya. Amin, menjadi pelajaran buat kita semua. Amin. Oke, kalau gitu buat kalian yang ingin seperti Pak Malik bercerita di channel Jajah Malam, kalian bisa menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di sini, dan kalian caranya gampang, tinggal voice note aja ceritanya seperti apa. Kalau menurut kita oke, kita akan hubungi kalian, kita atur janjian ketemuan, kalian datang. Kalau emang kalian yang sibuk, kita yang nyamperin. Asik. Oke, gua Arfi dari Jajah Malam undur diri, dan Pak Malik undur diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya.